Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Nur Aiska, kelas 12 MIPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Saat telah tercapainya perubahan terakhir, maka tidak terjadi perubahan lagi. Teori evolusi pada dasarnya berpijak dari teori evolusi Darwin dan dipengaruhi dari pemikiran Herbert Spencer. Adapun dalam teori evolusi, dalam perubahan sosial terdapat dua tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Emil Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Menurut Emil Durkheim, adanya perubahan karena suatu evolusi mempengaruhi perorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Adapun menurut Ferdinand Tönnies, bahwa masyarakat berubah dari yang sebelum masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan kooperatif menjadi masyarakat besar yang menjalin hubungan secara terspesialisasi dan impersonal. Adapun contoh teori evolusi. Kalau dulu untuk mendapatkan suatu barang, kita menggunakan yang namanya sistem barter atau pertukaran barang, seperti gambar pertama. Namun pada akhirnya kita menggunakan uang sebagai alat tukar, dan seiring berkembangnya zaman, akhirnya kita bisa mendapatkan suatu barang dengan sistem online, atau seperti di gambar menggunakan debit. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perubahan secara bertahap-tahap. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok pengusaha dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga melahirkan perubahan sosial yang merubah sistem sosial tersebut. Dalam teori konflik, tokoh yang berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Menurut Karl Marx, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh terhadap semua perubahan sosial yang terjadi. Menurut Ralph Dahrendorf, setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dalam kelas masyarakat. Contoh teori konflik. Contohnya adalah karyawan dengan perusahaan, di mana karyawan melakukan demonstrasi terhadap perusahaan untuk menuntut kenaikan gaji dan terjadilah perubahan sosial. Yang ketiga, teori fungsional. Dalam teori fungsional menjelaskan perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, teori fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan untuk masyarakat, sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat tidak akan digunakan atau dibuang. Dalam teori fungsional, tokoh yang berpengaruh adalah William Ogburn. Menurutnya, walaupun unsur-unsur masyarakat saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan dalam perubahan setiap unsur tidaklah sama. Ada unsur yang berubah dengan cepat dan juga lambat. Contoh teori fungsional, di mana dahulu membajak sawah menggunakan kerbau, di mana prosesnya yang sangat lama, masyarakat pun menemukan ide yang cemerlang untuk penemuan traktor, di mana terjadilah perubahan yang sangat menguntungkan masyarakat. Yang keempat, teori siklus. Dalam teori siklus, perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna. Tetapi perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya, sehingga tergambar sebuah siklus. Dalam teori siklus ini, tokoh yang berpengaruh adalah Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Menurut pendapat Oswald, bahwa setiap masyarakat berkembang dengan 4 tahap. Contohnya adalah pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa ke masa tua. Adapun menurut pendapat Arnold, perubahan sosial baik itu kemajuan ataupun kemunduran dapat dijelaskan dengan konsep-konsep kemasyarakatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan. Contoh teori siklus, Jeans Robeck. Tren ini sudah ada tahun 80-an, tapi yang bisa kita lihat sekarang, Jeans Robeck menjadi tren pada masyarakat. Kita bisa lihat bahwa perubahan sosial terjadi berulang-ulang.
Yang kelima, teori Sorokin. Sorokin mengembangkan model siklus perubahan sosial, artinya bahwa tahap-tahap sejarah cenderung berulang dalam kaitannya dengan mentalitas budaya yang dominan, tanpa membayangkan suatu tahap akhir yang final. Tetapi siklus-siklus ini tidak sekadar pelipat gandaan saja. Sebaliknya, ada banyak variasi dalam bentuk-bentuknya yang khusus, di mana tema-tema budaya yang luas dinyatakan. Setiap tahap sejarah masyarakat memperlihatkan beberapa unsur yang kembali berulang dan unik. Sorokin mengacu pada pola-pola perubahan budaya jangka panjang yang bersifat berulang berubah. Penekanan Sorokin pada berulangnya tema-tema dasar dimaksudkan untuk menolak gagasan bahwa perubahan sejarah dapat dilihat sebagai suatu proses linier yang meliputi gerak dalam satu arah saja. Dalam hal ini, Sorokin berbeda dari Comte yang percaya akan kemajuan yang mantap dalam perubahan intelektual manusia. Sorokin menyebutkan 3 mentalitas budaya dan beberapa tipe-tipe kecil yang merupakan dasar untuk ketiga supersistem sosio-budaya yang berbeda-beda. Yang pertama, kebudayaan ideasional. Tipe ini mempunyai dasar berpikir atau premis bahwa kenyataan akhir tersebut bersifat non-material, transenden, dan tidak dapat ditangkap dengan indera. Dunia ini dilihat sebagai suatu ilusi, sementara dan tergantung pada dunia transenden, atau sebagai aspek kenyataan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Kenyataan akhir merupakan dunia ilahi atau suatu konsepsi lainnya mengenai ada yang kekal dan tidak material. Tingkat ini dipecahkan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan ideasional asketik. Mentalitas ini memperlihatkan suatu ikatan tanggung jawab untuk mengurangi sebanyak mungkin kebutuhan material manusia supaya mudah diserap ke dalam dunia transenden. Yang kedua, kebudayaan ideasional aktif. Selain untuk mengurangi kebutuhan inderawi, tipe ini berusaha mengubah dunia material supaya selaras dengan dunia transenden. Yang kedua, kebudayaan indrawi. Tipe ini didasarkan pada pemikiran pokok bahwa dunia material yang kita alami dengan indera kita merupakan satu-satunya kenyataan yang ada. Eksistensi kenyataan transenden disangkal. Mentalitas ini dapat dibagi sebagai berikut. A. Kebudayaan indrawi aktif. Kebudayaan ini mendorong usaha aktif dan giat untuk meningkatkan sebanyak mungkin pemenuhan kebutuhan material dengan mengubah dunia fisik ini semedemikian, sehingga menghasilkan sumber-sumber kepuasan dan kesenangan manusia. B. Kebudayaan indrawi pasif. Mentalitas indrawi pasif meliputi hasrat untuk mengalami kesenangan-kesenangan hidup indrawi setinggi-tingginya. Yang C. Kebudayaan indrawi sinis. Dalam hal tujuan-tujuan utama, mentalitas ini serupa dengan kebudayaan indrawi pasif, kecuali bahwa mengajar tujuan-tujuan indrawi atau jasmaniah dibenarkan oleh rasional. Yang ketiga, kebudayaan campuran. Kategori ini mengandung penegasan terhadap dasar berpikir atau premis, mentalitas ideasional, dan indrawi. Ada 2 tipe dasar yang terdapat dalam mentalitas kebudayaan campuran ini, yaitu sebagai berikut. A. Kebudayaan idealistis. Kebudayaan ini terdiri dari suatu campuran organis dari mentalitas ideasional dan indrawi, sehingga keduanya dapat dilihat sebagai pengertian-pengertian yang sahih mengenai aspek-aspek tertentu dari kenyataan akhir. Dengan kata lain, dasar berpikir kedua tipe mentalitas tersebut secara sistematis dan logis saling berhubungan. B. Kebudayaan ideasional tiruan. Tipe ini khususnya didominasi oleh pendekatan indrawi, tetapi unsur-unsur ideasional hidup secara berdampingan dengan indrawi sebagai suatu perspektif yang saling berlawanan. Tidak seperti tipe A di atas, kedua perspektif yang saling berlawanan ini tidak terintegrasi secara sistematis, kecuali sekedar hidup berdampingan sejajar satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.